Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Putri selaku pembicara pertama. Saya Elena Danila Sine selaku pembicara kedua. Saya Benito Cesar Genaro selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan artikel yang membawa perspektif kontra, yang mengangkat judul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Menghadapi Permasalahan Keterwakilan Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia telah mengakui adanya persamaan kedudukan di pemerintahan yang diamanatkan pada konstitusi pada pasal 27 ayat 1. Lalu disahkan UU nomor 68 tahun 1958 terkait perjanjian konvensi hak-hak politik wanita dan didukung oleh UU nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Namun, pada kenyataannya, implementasi pasal tersebut masih menimbulkan permasalahan, yaitu penyiasatan hukum yang berpengaruh pada kualitas perempuan di pemerintah. Bawaslu memiliki kewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu agar menciptakan suasana pemilu yang demokratis. Pengaturan affirmative action bukanlah jalan yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan keterwakilan di pemerintahan. Selanjutnya, pembicara kedua dan ketiga kami akan menjelaskan terkait efektivitas dan peran Bawaslu dalam menyelesaikan permasalahan keterwakilan perempuan di parlemen. Kami masih tetap pada pendirian kami yang menolak mosi perdebatan kali ini. Karena kebijakan affirmative action perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bukan merupakan solusi yang efektif. Hal tersebut didasari oleh 3 poin argumentasi utama. Pertama, Annie Phillips dalam teorinya The Political Presence menyatakan setidaknya terdapat 2 implikasi dari kehadiran perempuan di parlemen. Pertama, yakni representasi deskriptif tentang jumlah perempuan di parlemen dan representasi substantif tentang bagaimana perempuan di parlemen tersebut dapat menyuarakan suara-suara perempuan yang diwakilinya. Kebijakan affirmative action 30% hanya mewujudkan representasi deskriptif, tidak dengan representasi substantif. Kedua, menurut Profesor Anthony Elliott dalam teorinya Effectiveness of Law menyatakan bahwa suatu aturan hukum menjadi efektif ketika telah merealisasikan tujuan yang diharapkan. Tujuan daripada adanya affirmative action 30% adalah untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dengan mekanisme legislasi dan pengambilan kebijakan. Namun, Komnas Perempuan mencatat, dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2014, setidaknya terdapat 279 kebijakan yang sifatnya diskriminatif terhadap perempuan. Untuk itu Dewan Juri, kebijakan affirmative action 30% tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa setidaknya terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di Indonesia. Yang pertama adalah budaya patriarki, lalu mekanisme seleksi partai politik atas kadernya, lalu media, dan juga kekosongan jaringan antar lembaga publik terkait urgensitas keterwakilan perempuan di Indonesia. Untuk itu Dewan Juri, negara seharusnya hadir untuk menyelesaikan permasalahan keterwakilan perempuan dengan memperhatikan 4 faktor tersebut, bukan dengan memberikan kebijakan affirmative action paling sedikit 30% bagi perempuan dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Untuk itu kami masih tetap berdiri pada pendirian kami yang menyatakan ketidakberpihakan kami pada mosi perdebatan kali ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran Bawaslu dalam hal merealisasikan keterwakilan perempuan di parlemen. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini Bawaslu telah mendukung adanya keterwakilan perempuan di parlemen dengan menggunakan 2 solusi utama. Solusi yang pertama adalah dengan meningkatkan literasi politik terhadap perempuan dan juga memberikan pendidikan politik khusus perempuan. Sehingga dalam hal ini kami merasa perlu adanya lembaga untuk mewadahi hal tersebut. Dalam hal ini, Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu juga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik khusus perempuan. Untuk merealisasikan visi besar tersebut, kami memberikan langkah-langkah konkret untuk Bawaslu. Yang pertama, dengan memberikan pelatihan kepekaan gender dengan tujuan untuk memberikan edukasi terhadap kebutuhan politik masyarakat. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat dengan Bawaslu melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan juga partai politik dalam hal memberikan pendidikan politik khusus untuk perempuan. Yang ketiga, Bawaslu dapat memberikan dukungan terhadap keterwakilan perempuan di parlemen sebagai bentuk dukungan Bawaslu menyetujui adanya keterwakilan perempuan di parlemen. Maka dengan ini Dewan Juri yang terhormat, kami tetap pada pendirian kami dengan menolak mosi kali ini yang memberikan solusi affirmative action 30% sebagai solusi terakhir untuk adanya keterwakilan perempuan di parlemen, yang mana pada dasarnya ini tidak cocok, karena pada dasarnya hal yang harus diperhatikan adalah meningkatkan literasi, pendidikan, dan juga pelatihan politik terhadap perempuan itu sendiri. Terima kasih.